Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara hidup dengan menjaga kesehatan. Shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ini yang juga menjadi doa dari Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, hidup yang sehat adalah bagian dari kehidupan iman kita. Karena itu Rasul Yohanes menempatkan kesehatan tubuh menjadi bagian dari pokok doa. Kita semua tahu betapa pentingnya aspek kesehatan tubuh kita. Baik buruknya kesehatan kita akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita sehari-hari dan kehidupan iman kita. Tubuh yang lemah dan sakit-sakitan akan menghambat pekerjaan kita dan karya kita buat Tuhan. Bagaimana kita dapat menggenapi firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30? Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, kalau tubuh kita lemah dan sakit-sakitan. Ingat bahwa hidup yang kita miliki ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, setiap kita memiliki kewajiban untuk memelihara hidup ini dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Menjalankan pola hidup sehat adalah dasar dari menjaga tubuh tetap sehat. Yang pertama, mengatur pola makan. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Salah satu penyebab timbulnya penyakit adalah pola makan yang tidak teratur, berlebihan, dan terlambat. Roma 14 ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dalam Roma pasal yang ke-14, Rasul Paulus menjelaskan panjang lebar mengenai makanan. Ternyata makanan dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Namun saya mau fokus kepada bahwa makanan dapat merusakkan pekerjaan Tuhan. Ya, pola makan yang salah dapat mengganggu kesehatan sehingga kita terhambat untuk beribadah dan terhambat untuk melayani Tuhan. Sejak kecil kita telah dikenalkan dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi pastikan tubuh kita selalu menerima asupan nutrisi yang seimbang. Kita juga boleh menambahkan vitamin dan suplemen agar kesehatan kita lebih terjamin. Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, sari anggur adalah salah satu vitamin atau suplemen pada masa itu untuk kesehatan pencernaan. Kedua, olahraga rutin. Kita juga perlu olahraga agar tubuh tetap aktif, sehat, ideal, dan bugar. Olahraga juga dapat mencegah berbagai macam penyakit dan mengurangi stres. Mari kita biasakan meluangkan waktu setiap hari 20-30 menit saja. Tidak perlu olahraga yang berat. Kita bisa berjalan kaki, naik sepeda, jogging, dan lain sebagainya. Ketiga, perbanyak minum air putih. Kopi, teh, dan minuman kekinian memang selalu membuat kita tergoda. Tetapi kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan asupan air putih juga.
karena dengan tercukupinya air dalam tubuh, fungsi organ kita pun akan bekerja secara maksimal. Sesuaikan kebutuhan cairan ini dengan berat tubuh dan intensitas kegiatan kita. Jika kita banyak berkegiatan, tentu kita harus mengkonsumsi air putih lebih banyak. Keempat, memiliki pola tidur yang sehat. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian juga dengan tubuh, ada saatnya beraktivitas, tetapi ada saatnya juga untuk beristirahat. Tuhan memberikan 24 jam kepada manusia, bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk beristirahat. Jangan pernah meremehkan tidur karena manfaatnya sangat besar bagi tubuh kita. Tidur adalah kunci dari kekebalan tubuh yang kuat, meningkatkan daya ingat, dan bisa menjadi pengendali nafsu makan. Menurut Kementerian Kesehatan, pola tidur yang biasa dijalani sebagian besar orang adalah pola tidur hanya beberapa jam saja dalam satu hari. Padahal kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dampaknya bisa merugikan kesehatan tubuh kita. Setiap orang memiliki jam biologis atau mekanisme pengaturan waktu internal dalam tubuh yang bekerja secara otomatis. Sistem ini juga dikenal dengan ritme sirkadian, yaitu sistem yang berperan untuk memastikan organ tubuh bekerja optimal sepanjang hari. Jam biologis tubuh bekerja selama 24 jam, dipengaruhi oleh faktor alami dalam tubuh dan cahaya di lingkungan sekitar. Siklus inilah yang tanpa kita sadari telah ikut serta dalam menentukan waktu tidur, produksi hormon, suhu tubuh, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kelima, mengelola stres. Stres muncul ketika kita seringkali memiliki banyak pikiran. Hati-hati, stres dapat membuat kita mudah terserang penyakit. Stres sudah terbukti dapat mengganggu sistem imun tubuh. Orang yang stres dapat melepas dan mengurangi kemampuan hormon kortisol yang bisa melawan peradangan dan penyakit. Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, terlalu banyak pikiran, kekhawatiran membuat kita menjadi stres. Bagaimana kita mengelola stres? 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi apa yang bisa kita lihat dengan mata iman kita. Ingat, tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki masalah. Sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Yahweh, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Yahweh yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, adakah masalah kesehatan selama beberapa bulan terakhir ini? Apakah kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita? Hentikan kebiasaan yang tidak sehat hari ini. Jangan menunggu waktu tepat. Jaga kesehatan tubuh kita agar hidup kita darah. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Melalui kebenaran-Mu kami tahu bahwa kami bertanggung jawab atas kesehatan tubuh kami. Dan kami percaya bahwa kesehatan tubuh kami secara jasmani sangat menunjang perjalanan hidup kami di dunia ini maupun perjalanan rohani kami. Kami mohon berikanlah kepada kami tubuh yang sehat, dan kami juga mau berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kami supaya hidup kami lebih maksimal di dalam melakukan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari memilih cara hidup yang sehat agar kita dapat memakai kekuatan tubuh jasmani kita selama mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.